Halo semuanya, kami dari kelompok 10 VirtualBox akan mempresentasikan tugas kami. Sebelumnya perkenalan dulu, saya adalah Fajar dan teman saya JC, dan yang terakhir teman saya Irfan. Yang pertama-tama akan saya jelasin background dari virtual machine. Virtual machine, VM atau mesin virtual secara umum adalah sebuah perangkat lunak software yang menirukan sistem operasi dan perangkat keras hardware suatu komputer. Ini memungkinkan suatu perangkat keras fisik menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. VM bekerja dengan menggunakan virtualisasi, yaitu proses pembuatan versi virtual dari sumber daya seperti komputasi, penyimpanan, jaringan, dan server. Kenapa kita menggunakan virtual machine? Untuk pengujian dan pengembangan aplikasi, VM memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan virtual yang aman untuk menguji aplikasi atau mempelajari kerentetan keamanan. Yang kedua, menjalankan sistem operasi yang berbeda. VM memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Menyelidiki malware. VM sangat membantu bagi peneliti malware yang sering membutuhkan mesin baru untuk menguji program jahat karena malware. Trojan dan ransomware hanya akan menginfeksi OS pada VM, bukan OS asli perangkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi VirtualBox itu merupakan software virtual machine yang open source dan dikembangkan oleh Oracle Development. VirtualBox ini dapat menjalankan OS tambahan sebagai guest di dalam operating system utama. Misalnya saya punya Windows 10. Dalam Windows 10 ini saya punya virtual machine. Virtual machine-nya ini bisa menjalankan operating system lain. Misalnya saya bisa menjalankan Ubuntu pada VirtualBox sebagai guest operating system. Nah, sedangkan untuk host operating systemnya itu operating system bawaan kita, yaitu Windows 10. Nah, untuk fitur-fitur dari VirtualBox ada beberapa. Yang pertama itu dia pasti cross-platform, dia mendukung Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Lalu yang kedua, dia punya fitur snapshot, di mana dia bisa melakukan pengambilan foto keadaan sistem pada titik tertentu. Lalu, ada VirtualBox juga mendukung format virtual, beberapa format virtual disk, seperti virtual machine disk, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada fitur guest edition. Fitur ini tuh seperti sharing folder dan sharing clipboard. Nah, untuk manfaat dan kelebihan menggunakan VirtualBox. Dibanding dengan kebanyakan virtual machine yang lain, VirtualBox itu mudah sekali digunakan untuk orang-orang awam. Khususnya juga untuk konfigurasi penginstalannya sangat mudah. Lalu, dengan bisanya kita menjalankan operating system di dalam operating system menggunakan VirtualBox, dia kan juga gratis dan open source ya, mudah digunakan. Teman-teman bisa menghemat tarif hardware dan kita nggak perlu meminang hardware baru. Jadi kalau mau kita coba-coba operating system atau trial app, kita bisa gunakan pakai VirtualBox dulu. Di balik kelebihan-kelebihan dari VirtualBox, dia juga punya kekurangannya. Yang pertama, dia punya kebatasan video RAM atau VRAM cuma 128 MB saja. Jadi dia nggak bisa jalanin aplikasi yang renderingnya berat, kayak game 3D atau software buat ngedit video. Nah, yang kedua, ID jaringannya juga terbatas 4 doang. Untuk kecepatan transfer USB-nya juga cukup rendah, karena VirtualBox hanya bisa menggunakan USB 2.0. Dia nggak support USB 3.0. Untuk performanya sendiri, VirtualBox itu bisa lebih lambat daripada perangkat fisik, terutama jika sistem butuh sumber daya yang tinggi. Kami juga akan menunjukkan cara melakukan instalasi dan setup menggunakan VirtualBox. Baik, selanjutnya marilah kita masuk ke tutorial penggunaan VirtualBox. Jadi paling awal kami perlu install terlebih dahulu software VirtualBox ini. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka websitenya, yaitu www.virtualbox.org. Atau cari saja di Google ataupun search engine yang Anda inginkan VirtualBox, dan harusnya hasil pertama adalah website resminya. Kemudian, jika kalian sudah buka, kalian pasti akan sampai ke halaman seperti berikut ini.
Di sini pencet saja tombol download ini untuk lanjut ke halaman download. Lalu pada halaman ini bisa dilihat di kirinya ada VirtualBox Platform Packages. Di sini ada beberapa pilihan Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Silakan pilih yang paling sesuai dengan OS yang dimiliki Anda. Lalu klik saja dan harusnya softwarenya sudah mulai menginstal seperti di atas ini. Lalu tunggu saja sampai kelar. Lalu selain itu, kami juga perlu mempersiapkan terlebih dahulu ISO file untuk operating system yang kami ingin install nanti pada virtual machine kami. Untuk ini ada beberapa pilihan seperti Windows atau Linux, dan untuk tutorial ini saya akan memilih salah satu operating system yang paling populer digunakan pada virtual machine, yaitu salah satu operating system distro Linux Ubuntu. Untuk itu, cari saja ISO filenya, ISO, Ubuntu ISO. Lalu harusnya muncul ke website-nya. Dan di sini bisa cari tombol download dan langsung klik saja. Dan setelah itu tunggu aja, lalu di sini bisa dilihat sudah mulai download. Jika ingin install Windows, prosesnya sama aja, cari aja ISO Windows, lalu ke website resminya, dan seperti tadi, cari tombol yang seperti download, dan di sini agak beda dikit tapi intinya sama. Di sini pilih dulu Windows 10 karena pilihannya cuma itu, confirm. Lalu tunggu sebentar dan pilih bahasanya bisa Inggris saja dan confirm. Lalu seperti tadi, hal ini akan memberi kami pilihan ini download 32-bit atau 64-bit tergantung keperluan Anda. Bisa diklik saja salah satu tombolnya dan kemudian downloadnya akan muncul juga seperti tadi. Lalu untuk itu tunggu saja, baru setelah itu bisa dibuka VirtualBox. Oke, selanjutnya jika VirtualBox software sudah diinstal dan ISO file untuk operating system yang diinginkan sudah diinstal juga, sudah di-download, maka selanjutnya bisa dibuka saja software VirtualBox tersebut. Seharusnya jika sudah dibuka, tampilannya kurang lebih seperti ini, di mana ada Preference, Import, Export, New, dan Add. Karena kami ingin membuat virtual machine baru, bisa diklik saja tombol yang New ini, atau pencet Ctrl-N pada keyboard Anda. Baik, selanjutnya jika sudah dipencet, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini adalah tampilan untuk membuat virtual machine baru. Pertama, kami perlu isi namanya. Jadi untuk nama biasanya itu bisa diisi saja dengan operating system yang kami ingin install pada virtual machine tersebut. Serta jika perlu atau ingin bisa ditambahin kayak kegunaan virtual machine ini untuk apa nantinya. Tapi akhir-akhirnya juga bebas sih, namanya bisa apa aja. Untuk itu kan tadi kami ingin membuat virtual machine dengan OS Ubuntu, maka ini namanya Ubuntu OS VM saja ya, virtual machine. Selanjutnya untuk folder ini adalah lokasi virtual machine kami nantinya. Untuk folder ini bisa dibiarin saja seharusnya di lokasi default ini yang sudah disetel oleh VirtualBox sendiri. Namun kalau mau pindah lokasinya juga bisa saja. Yang penting diperhatiin sih cuman pastiin saja lokasi penyimpanan ini memiliki storage yang cukup untuk mengandung virtual machine-nya nantinya. Dan itu bisa berbeda-beda storage yang dibutuhkannya untuk tergantung OS yang ingin diinstalnya nanti juga dan kegunaannya. Misalnya untuk Ubuntu, Linux, gitu-gitu. Biasanya itu lebih ringan daripada Windows dan hanya membutuhkan minimal ya 20 GB gitu. Namun untuk Windows bisa lebih banyak, bisa 80 lebih. Namun sekali lagi tergantung kegunaannya sih. Selanjutnya untuk ISO image, ini bisa dipilih dengan ISO file OS yang kami sudah download sebelumnya. Tadi kami download Ubuntu, jadi saya akan pilih yang Ubuntu.
Kemudian terakhir ada pilihan Skip Unattended Installation. Ini bisa terserah mau dicentang atau enggak. Bedanya adalah kalau dicentang nanti pas instalasi OS-nya pada virtual machine itu akan dilakukan secara manual. Namun kalau tidak dicentang itu akan secara automated langsungnya oleh VirtualBox-nya. Dan terkadang kalau secara automated ini yang nggak dicentang itu bisa saja memiliki sebuah masalah, dan jika itu terjadi akan susah di troubleshoot soalnya kita tidak konfigurasi sendiri. Oleh karena itu untuk video tutorial ini saya akan centang saja, namun seharusnya sih di kebagian besar kasus bisa lancar-lancar aja kalau mau automated atau enggak. Oke, setelah itu bisa di next saja. Sekarang masuk ke bagian hardware. Di sini kami bisa pilih mau mengalokasikan berapa RAM dan prosesor pada virtual machine kami. Ini tentu terbatas oleh spek pada device kami sendiri sih. Jadi di device saya sekarang kan RAM-nya cuma 8 GB, oleh karena itu ini stopnya di max-nya di 8 GB. Dan jika dilihat di sini makin gede makin merah, dan itu karena meskipun virtual machine-nya akan jalan, OS-nya itu base operating system-nya juga akan jalan di atas virtual machine tersebut. Oleh karena itu sebagian RAM perlu desain buat base OS-nya tersebut. Dan untuk itu sebaiknya tidak melebihi garis tengah ini, dan kalau bisa jangan sampai yang paling merah-merah ini. Dan sekali lagi untuk RAM-nya itu kayak storage-nya tadi berbeda-beda tergantung OS-nya. Untuk OS Ubuntu biasanya minimum requirement-nya itu 2 GB saja dan recommended-nya 4 GB. Namun untuk Windows bisa kemungkinan perlu at least 8 GB untuk biar bisa jalan lebih lancar. Dan karena kami ingin membuat virtual machine dengan OS Ubuntu, sini saya bisa setelin saja 4 GB seharusnya sudah cukup lancar. Kemudian untuk prosesornya, sekali lagi bisa dicek nanti di searching, berbeda-beda tergantung OS, dan untuk Ubuntu seharusnya satu CPU udah cukup. Terus ini bisa di next saja. Dan kemudian kami diberi pilihan untuk membuat virtual hard disk atau enggak. Dan di sini tergantung keinginan dan keperluan masing-masing. Di sini ada pilihan pre-allocate full size. Rekomendasinya ini itu tidak dicentang, namun dibiarkan saja. Oke, selanjutnya terakhir di sini kami diberikan summary untuk bisa mastiin pilihan-pilihan kami sekali lagi biar yakinkan tidak ada yang salah sebelum mau lanjut. Oke, finish. Nah, setelah udah dibuat, seharusnya muncul kan di kiri ini Ubuntu OS VM. Ini virtual machine yang baru saja kami buat. Langkah berikutnya kami bisa, ini khusus buat device saya, tapi mungkin juga akan diperlukan buat device Anda. Namun kalau di device saya, untuk display-nya, yang graphic controller ini perlu diganti ke VBox VGA. Namun karena kalau VMS VGA ada masalah, namun sekali lagi ini bisa berbeda-beda di tiap device, jadi kalau misalnya ada masalah, coba cek satu persatu saja sih. Oke, selanjutnya bisa di-okein dan pencet saja start. Nah, karena tadi kami pilih untuk skip install OS secara otomatis, di sini saya akan melakukan instalasinya secara manual. Jadi bisa dipilih dengan memencet keyboard atas bawah, lalu pencet enter saja. Dan sekarang proses instalasi emang biasanya lama sih, jadi sekarang perlu tunggu saja. Nah, sekarang bisa dilihat kami sudah datang ke GUI Ubuntu. Sekarang bisa diikutin aja instruksinya, choose language, English saja. Tombol next. Kemudian untuk accessibility,
Kita next saja, nggak usah di customize untuk sementara ini. Terus keyboard layout, pilih yang diinginkan, Inggris saja udah oke, bisa di next. Kemudian untuk internet, sementara bisa di next saja. Kemudian di want to do with Ubuntu, kami akan install Ubuntu. Dan untuk caranya bisa dipilih yang interactive installation. Dan untuk ini bisa dipilih default selection saja. Dan bisa untuk sementara ini bisa di next saja. Lalu how do you want to install Ubuntu? Erase disk and install Ubuntu atau manual installation. Untuk gampangnya, kan ini untuk for advanced user, kami bisa erase disk aja, dan untuk ini kita tidak perlu khawatir. Maksud dari erase disk ini itu hanya terbatas kepada virtual machine kami, lokasi yang kami telah berikan, storage yang kami telah alokasikan. Ini tidak akan erase disk seluruh device kami gitu, namun hanya pada virtual disk kami. Jadi bisa dipilih saja erase disk dan lakukan terus klik next. Lalu untuk akun, ini bisa bikin akun sesuai keinginan saja. Oke, lalu untuk bisa di next. Lokasi ya sesuai lokasi Anda. Saya di Jakarta, jadi Jakarta. Baik, sekarang sama kayak tadi kami diberi summary, jadi bisa diinstal. Dan sekarang bisa ditunggu lagi Ubuntu-nya lagi menginstal. Baik, akhirnya Ubuntu sudah berhasil diinstal dan bisa terlihat di sini ready to use. Langkah selanjutnya adalah ikuti saja instruksinya, restart to complete the installation or continue testing. Jadi untuk ini bisa di restart saja. Nah, setelah diinstal, harusnya kalian sudah sampai di tampilan seperti ini. Sini kami bisa login saja sesuai dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada desktop operating system Ubuntu. Nah, selanjutnya jika kalian ingin full screen bisa pencet saja tombol di atas sini. Kemudian jika ingin exit bisa pencet saja tombol exit. Dan kemudian kalau mau exit kami diberi beberapa pilihan. Nah, ini masing-masing ada perbedaannya. Untuk pertama, save the machine state, ini akan menyimpan keadaan virtual machine-nya pada akhir-akhir sebelum di shutdown ini, sebelum ditutup. Jadi ketika kita exit dengan memilih save the machine state, lalu menjalankan virtual machine-nya balik lagi, kami akan langsung balik ke tampilan seperti ini. Sementara, jika kami send the shutdown signal, ini akan men-shutdown virtual machine-nya seolah-olah kita pencet seperti di device, di host operating system-nya, seperti kita pencet shutdown the computer di sini. Dan jika itu terjadi, ya yang pasti pas kita turn on, kita tidak bakal langsung buka seperti di desktopnya ini, namun komputernya akan reboot dan kami harus masuki informasi username dan password seperti tadi lagi. Kemudian terakhirnya adalah power of the machine. Ini mirip dengan send the shutdown signal, akan langsung shutdown seluruh device virtual machine-nya, namun bisa dibilang kurang lancar dan aman. Soalnya power of the machine itu ibaratnya seperti kami memutuskan kabel dari komputer gitu. Dan jika itu terjadi, ya device-nya tentu akan shutdown, namun ada kemungkinan lebih besar untuk kehilangan data dan segala. Oleh karena itu, jika kami ingin shutdown saja, sebaiknya kita pilih send the shutdown signal. Terus klik saja OK. Bisa dilihat, sekarang virtual machine-nya udah power off. Jadi begitu saja untuk tutorial penggunaan VirtualBox ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.